Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Sikrata Mimi, NIM 61 dari kelas TI 2019B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang simulasi ARP pada Cisco Packet Tracer. Namun sebelumnya, saya jelaskan sedikit tentang ARP, atau Address Resolution Protocol. ARP bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control. ARP adalah protokol permintaan dan balasan yang berjalan dengan cara enkapsulasi oleh protokol baris. MAC address berada pada layer 2 jaringan, sedangkan IP address berada di layer 3, dan ARP merupakan penghubung layer 2 dan layer 3. Dua tipe ARP entry. Yang pertama yaitu dinamik, yang di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan LAN dan mempunyai batasan umur. Sedangkan statik dientrikan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Berikut gambaran cara kerja ARP. Pertama, suatu host dengan IP address A mengirim paket ke host dengan IP address B pada jaringan lokal. Host pengirim memeriksa dulu ARP cache-nya. Adakah MAC address untuk host dengan IP address B? Jika tidak ada, ARP akan mengirimkan paket ke alamat broadcast. Dalam paket ini juga disertakan IP address A beserta MAC address-nya. Setiap host di jaringan lokal menerima request tersebut dan memeriksa IP address masing-masing. Jika ia merasa paket tersebut bukan untuknya, maka dia tidak akan menjawab pertanyaan tersebut. Host dengan IP address B yang mendengar request tersebut akan mengirim IP address beserta MAC address-nya ke host penanya. Kemudian, berikut simulasi ARP pada Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, kita buat skema jaringannya. Kita letakkan switch isi PC 1, 2, dan 3. Dan kita hubungkan PC1, PC2, dan PC3 dengan switch, dan kita konfigurasi alamat IP-nya pada masing-masing PC. Pada menu desktop dan IP configuration, kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1 pada PC1, kemudian pada subnet mask akan otomatis terisi. Dan kita lakukan hal tersebut pada PC2 dan PC3 192.168.1.2. Ini pada PC2. Kemudian pada PC3 192.168.1.3. Lalu sekarang ini berada pada mode real time, dan pada PC1 kita cek tabel ARP-nya dengan pada menu desktop dan command prompt kita ketikkan ARP -A. Nah, jika muncul no ARP entry response, maka artinya masih belum ada data IP address dan MAC address pada tabel ARP. Namun, jika tabel ARP ini tidak kosong, maka kita perlu mengetik ARP -D. Namun karena di sini masih kosong, maka kita tidak perlu mengetik ARP -D. Kemudian,
kita masuk pada mode simulasi. Buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Kemudian pada event list, show none, dan edit filters hanya pada ARP. Nah, kemudian kita jalankan simulasinya secara bertahap. PC1 mengirim paket ke switch. Kemudian pada switch di broadcast ke PC2 dan PC3. Nah, pada PC2 ini dia menerima paket tersebut. Di sini dapat terlihat bahwa paket tersebut untuk IP address 192.168.1.3. Sedangkan PC2 itu IP address-nya 192.168.1.2. Maka PC2 tidak mengirim kembali paket tersebut, ditandai dengan tidak adanya pada outlier sini. Kemudian pada PC3 sini dapat terlihat bahwa dia menerima paket tersebut dan juga mengirimkannya kembali. Dan pada outliers ini dapat terlihat bahwa IP address PC3 itu sebagai source IP dengan destinasi IP 192.168.1.1, yang mana berarti PC3 ini mengirimkan kembali paket tersebut ke PC1. Dan di sini juga terdapat MAC address dari PC3. Dan dari paket dari penerimaan paket ini juga PC3 juga akan mengetahui MAC address dari PC1. Kemudian kita lanjutkan simulasinya. Nah, hanya PC3 yang mengirimkan kembali paket tersebut dan ke switch, kemudian pada switch dikirim ke PC1. Nah, kita cek pada mode real time apakah ARP tabelnya pada PC1 ini sudah terisi dengan mengetik ARP -A. Nah, di sini terlihat IP address 192.168.1.3 yang mana merupakan IP address dari PC3 beserta MAC address-nya. Dan di sini tipe dinamik karena otomatis dibuat saat broadcast tadi. Kemudian pada PC3 juga diketik ARP -A untuk mengecek tabel ARP. Nah, di sini dapat terlihat IP address PC1 beserta MAC address-nya. Namun jika kita cek pada PC2 ARP -A, maka terlihat bahwa tabel ARP-nya masih kosong. Namun pada PC1 dan PC3 sudah terisi, ARP tabelnya sudah terisi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.